Sebuah situs sejarah teronggok di desa Buantan Besar, Siak, Riau. Kolam ini konon jadi tempat mencuci pusaka di zaman Kerajaan Siak. Entah mengapa, kolam yang berada di tepi Sungai Siak ini disebut kolam hijau. Yang aneh, beberapa pengunjung sering kesurupan saat berada dekat kolam. Sosok buaya dan laki-laki berbaju kerajaan Melayu juga sering terlihat di sekitar kolam. Siapa mereka? Sekarang saya sedang bersama Bang Riki. Kita akan melakukan pendeteksian di tempat ini ya Bang ya? Iya. Di sini kira-kira pusat yang paling energinya paling kuat di mana Bang? Ya, pusat dari energi semua itu ada di dekat pohon ini. Jadi kita coba untuk mendeteksi di sini. Di sini saya akan mencoba memakai alat bantu. Ya, bukan bisa tolong dengan di sini. Saya pegang. Ya, dengan tangannya di sini. Anda coba rasakan, saya akan mencoba untuk menarik energi yang ada di sini. Ya, dia akan bergerak. Dia akan berputar. Ya, dia berputar. Kalau berputar dia menunjukkan energi positif. Tapi kalau dia bergoyang, tapi ini bergoyangnya ke kanan berarti kiri. ada energi negatif dan positif yang ada di sini gitu. Oh, begitu. Kini ada salah satu warga memberanikan diri menjadi mediator. Udah Pak, mundur aja Pak, udah mundur aja Pak. Ya udah biarin Bapak mundur aja udah, nggak apa-apa. Biarin Pak, biarin dulu Pak. Assalamualaikum. Mediator yang masuk ini merupakan warga lokal dari Assalamualaikum. dan Assalamualaikum. coba berkomunikasi makhluk apa yang masuk ke dalam tubuh. Kami mencoba menjalin interaksi dengan mereka. Bapak biarin Pak. Mana ilmumu? Ayo kekuatanku! Kalau bisa rubuhkan aku, hebat kau memang! Aku kasih waktu 5 menit. Kau malukan depan orang ramai. 5 menit, buktiin duduk. 5 menit. Iya. Anda ini siapa? Panglima Putih. Panglima Putih. Iya, apa yang Kedatangan kami di sini baik-baik. Kami cuma ingin mencari informasi. Anda bisa menjelaskan kepada kami bagaimana awal mulanya tempat ini dibuat? Ini tempat para jawara aja. Para jawara. Jawara seperti apa maksudnya? Jawara untuk bertanding. Untuk bertanding bagaimana? Untuk mengasah keris. Mengasah keris. Itu jalan ini zaman company. Kami melawan Belanda. Ngerti? Terus yang memerintahkan Anda sendiri itu siapa untuk menjaga tempat ini? Kau memanggil aku Datuk. Duduk kau. Baik. Ngomong sama orang tua. Hormat. Tempat ini digali dengan tangan. Oh, digali dengan tangan waktu awal mulanya. Terus? Hanya untuk memisahkan, untuk memandikan benda pusaka. Memangnya berapa lama tempat ini dibuat? 250 tahun yang lalu dibuat dengan timbal sebanyak 3 kali lipat. Datuk mungkin bisa di sebelah sini kita komunikasinya, Datuk. Tempat ini bukan tempat keramat lagi. Tidak ada satu pun benda yang bilang tempat ini keramat ini. Sekarang dari tempat maksiat ada tinggal nama. Apa yang membuat tempat ini sudah tidak keramat lagi, Datuk? Maksiat. Tapi kami dengar nih cerita dari sini ada beberapa orang yang datang sini
melakukan penarikan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, tombak dan sebagainya. Dan ada yang mereka bilang mereka dapat. Itu bagaimana, Datuk? Sama kalian berinteraksi dengan jin yang ada tumbalnya itulah dikasih salah satunya. Ada Mbah. Kita nggak tahu niat kan? Betul. Ya, maksudnya apa? Tenang, Datuk. Apakah Panglima Hitam itu betul adanya atau hanya rekayasa aja, Datuk? Hanya Panglima Putih yang ada di sini. Oh, hanya Panglima Putih. Berarti tadi itu hanya rekayasa daripada jin-jin. Makhluk gaib itu pandai menyerupai siapapun. Bentukmu aja sekarang ada. Bentukmu. Datuk, kita bisa ke sana, Datuk. Datuk, banyak orang yang datang kemari ingin mencari pusaka di sini. Itu apakah Anda tidak pernah coba melarang mereka atau menegur mereka? Memangnya Datuk pernah menegurnya dengan cara seperti apa, Datuk? Diceburkan. Terus apa yang terjadi dengan orang yang Datuk coba ceburkan itu? Tolong, dokter. Kasihan badannya. Biarin dulu, Pak. Biarin dulu, Pak. Ya, biarin. Jangan bisa. Namun, mediator ini kesakitan. Ada apa ini? Diam sini. Tak disangka, sudah ada energi gaib menyerang salah satu warga. Saya menunggu di sini. Apa yang Anda tahu tentang tempat ini sejak Anda ada di pohon itu? Tempat ini dulu. Tempat para dayang-dayang berkumpul. Tapi sekarang ini tempat orang maksiat. Kalian semua sini! Dayang-dayang waktu kapan itu? Kerajaan kapan? Saya Sultan. Terus bagaimana dengan tempat pencucian benda pusaka? Apakah itu betul? Ya cuma mengambil airnya saja. Tolong rawat tempat ini. Tempat ini adalah tempat raja kalian dulu pernah tinggal ke sini. Jangan jadikan tempat ini jadi tempat maksiat. Ya, masa jauh-jauh. Ya, tiba-tiba ada satu mediator yang datang dan tampaknya marah. Kita coba cari tahu. Apa maunya makhluk ini? Semua informasi di sini. Apa yang ditutup dia? Hanya mengalihkan cerita. Memangnya siapa yang benar? Tadi Anda bilang mediator yang ini mencoba untuk menutupi tata tempat ini. Memang yang mau ditutupin itu cerita yang sebelah mananya? Tidak ada di sini dayang. Tidak ada dayang. Tidak ada. Jika kalian mau membuktikan, oke, saya harus tunjukkan. Kalau mereka tidak percaya, kalau tempat itu mencuci keris. Makhluk ini beranjak ke kolam. Tetap di dua dunia. Coba kamu lihat di batang itu. Batang. Ya, Ini. ya. Tangan, pos. Maha besar Allah yang menunjukkan kekuasaan lewat benda ini. Jangan kalian berbuat hasrat di sini. Tempat ini.
Ini, iya. Kenapa Anda memberikan keris atau menunjukkan keris kepada kami? Agar mereka percaya tidak menyalahgunakan tempat ini. Tempat mabuk-mabukan, rumah maksiat. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama, mediator siluman. Majapahit, sebuah kerajaan yang menyimpan banyak misteri sejarah dan merupakan cikal bakal dari terbentuknya Nusantara. Tak heran, sampai saat ini beragam penelitian masih dilakukan berkaitan dengan peninggalan dari sisa kejayaannya. Kini, saya mencoba mencari tahu kebenaran cerita tersebut. Sekarang, saya bersama salah seorang budayawan, Pak Joko Umbaran, ingin melakukan penelusuran di tempat ini. Dari beberapa temuan-temuan yang ada di sekitar wilayah Trowulan ini, terdapat juga ini temuan-temuan yang berupa balok-balok, blok-blok batu yang disebut tumpa sebagai satu landasan fondasi dari sebuah bangunan besar. Nah, inilah peninggalan-peninggalan yang satu-satunya peninggalan batu andesit yang disebut tumpa. Ini berfungsi untuk tataan sebuah tiang biasanya. Dan jumlahnya kira-kira ini ada 16 kalau tidak salah. 16. Dan ini masih 26 kira-kira. Masih asli ya Pak ya? Ya asli ini. Ini semua terdiri dari peninggalan Majapahit yang asli, yang memang fungsinya seperti itu dulu. Dan banyak lagi seperti itu juga ada seperti umpa-umpa yang lain, cuman belum diketahui bentuknya apa, gitu. Belum ada kajian di situ. Pak Joko kembali mengajak saya ke lokasi lainnya. Nah Pak, sekarang kita sudah berada di depan makam panggung, dan makam ini merupakan tempat pertapan dari Eyang Raden Wijaya serta juga tempat pembacaan dari Sumpah Palapa Gajah Mada sendiri. Ini sebenarnya benarkah demikian Pak? Seperti itu halnya? Iya. Di sini dulu sebenarnya memang pernah dipakai untuk mengucapkan palapa sebagai satu bentuk tekad Gajah Mada yang mencerminkan satu betapa pentingnya negara persatuan Indonesia. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi dapat banyak informasi. Saya coba masuk ke makam panggungnya Pak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuktikan keberadaan makhluk gaib di tempat ini, saya mencoba melakukan penelusuran dengan Eva, rekan indigo saya. Nafa, kenapa? Mulai terasa? Iya benar. Apa yang kamu rasakan di sini? Di situ Mbak. Ada pocong. Oke. Iya. Jaraknya dekat ya dengan kita? Dekat. Aha. Perempuan itu ada, anak kecilnya juga ada. Nah tadi kan Eva bilang katanya kita sedang dilihatin oleh penunggu dari area luar ya. Iya, itu ada berapa banyak? Banyak Mbak, puluhan juga ada. Tapi Eva nggak? Ya? Itu Mbak. Oke, saya lihat. Benar. Oke, saya lihat. Ya, itu dia kenapa ngeliat ke kita? Apakah dia merasa terganggu? Iya, benar. Apakah Eva mau coba komunikasi dengan dia? Dia mau apa? Apa yang dia mau? Apa yang dia mau dari kita? Dia keganggu aja Mbak, nggak mau. Apakah dia sini? Itu wujudnya lebih ke wanita ya, sama pocong ya? Iya benar. Iya. Oke Eva, terima kasih nih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Tak diduga, Eva tiba-tiba saja terjatuh setelah kami melakukan penelusuran. Ketika saya tadi sedang astagfirullahaladzim. Kaget gue. Jadi ketika saya sedang selesai berbicara dengan Eva, justru Eva tampaknya terkena oleh interaksi dari makhluk gaib yang ada di sini. Ini nggak apa-apa. Gus Iwan pun mencoba membantu untuk menetralisir energi gaib yang menyerangnya.
tidak bisa bicara? Kenapa? Tadi apa yang Eva rasain? Tadi apa yang Eva rasain? Diikutin sama yang tadi, Mbak. Yang sosok mana? Yang Mbaknya lihat tadi juga. Oh, sosok perempuan dan pocong itu. Kayak mau didorong aku. Alhamdulillah, semua keadaan kembali membaik. Dirasa masih butuh informasi, Gus Iwan kembali menyiapkan mediator. Tak disangka, mediator tiba-tiba berlari dan memanjat sebuah pohon. Anda mau ngapain sih? Gus Iwan pun dengan kekuatannya coba menurunkan makhluk ini dari atas pohon. Mediator pun disadarkan. Kami kembali mencoba menjalin komunikasi dengan makhluk di tempat ini. Tenang, tenang. Waalaikumsalam. Sebelumnya Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Santo Haji. Sosok Anda berupa apa? Aku di dalam begini. Abdi dalam dari kerajaan Majapahit seperti itu? Ya, Wujudnya berupa manusia atau bagaimana? aku macan putih. Jadi salah satu ingan-inganannya kerajaan Wijaya. Kok baik panggung ini kan asal mulai itu sebenarnya? Iku pian Raden Wijaya. Seperti di kono. Mana apa seperti itu? Iya, semedinya Oleh untuk wangsit. Wangsit apa yang Anda maksud? Katinggi negoro. Kerajaan maksudnya. Iya. Lalu itu kan tempat katanya juga merupakan tempat dari Sumpah Amukti Palapa Gajah Mada. Iya. Mengapa ditempatkan di situ juga? Kenapa tidak di tempat lain melakukan Sumpah Palapa ini? Kenapa harus di situ? Satu ngiku ya wis memutusan. Teko rojone. Teko wisine. Apakah disaksikan oleh masyarakat banyak atau bagaimana? Sing jero. Kano sing nyaksino, kano sing delok, kano sing ngrungokno. Sing ngrungokno, sing gawe urip, sing kuwasa. Sumpah marang kuwasa. Seperti itu. Bareng mari ndokono. Tapi sebenarnya makna dari sumpah Motor ini disakseno wong kabeh. Lagi-lagi, ada satu mediator kami yang sudah tak sadarkan diri. Anda kenal? Ia berlagak seperti perempuan. Siapakah makhluk ini? Tetap di dua dunia. Makanya tengkuan di bawah. Oh, teng di. Karena bahasa menurut peteng lari nih. Aku sama telepon itu. Hah? Aku sama telepon. Saya mencoba fokus berinteraksi ke salah satu mediator. Mediator lainnya terpaksa disadarkan.
menari di kerajaan Majapahit? Aku sebentar raja-raja. Oh, seperti itu. Siapa namanya? Sekarang Wujud Anda bagaimana? Saat berinteraksi, makhluk ini tampak malu-malu. Buat raja-raja, masa buat kalangan masyarakat kayak kami aja malu? Anda ini yang sekarang tinggalnya di mana? Di pohon ini. Apakah banyak penari sinden yang tinggal di pohon ini juga? Enggak. Kalau penari buat raja biasanya ada berapa banyak? 7. Kenapa harus 7? ya pun perintah raja. Perintahnya raja. Biasanya Anda menari dalam rangkaian acara apa? Menyambut tamu-tamu tunggu seperti kerajaan beliau. Berarti Anda menarinya di areal pendopo seperti itu atau bagaimana? Waktu Gajah Mada melakukan sumpah Amukti Palapa, apakah Anda ikut menari juga? Karena sinari aku lebih bisa kabeh. Jadi upacara ini cuma penyaksian mawon buat tentang tarian gitu. Tidak ada tarian, cuma hanya menyaksikan sumpah palapa. Itu memang acaranya bisa dibilang kan acara sakral ya. Pas Gajah Mada melakukan sumpah Amukti Palapa itu suasana di sini pun bagaimana? Dia ramai disekali para raja. Raja-raja mana saja menyaksikan? Kamu kami jaya Tariko. Lalu selain disaksikan raja, Baik ini kabeh. Masyarakat ini. Di kerajaan Majapahit pun yang saya kabeh. itu prosesnya berapa lama dalam upacara sumpah Amukti Palapa itu? Mulai tekonan ini sampai isin. Oh, jadi hanya 1 hari saja seperti itu. Dirasa cukup, energi gaib di tubuh mediator pun segera dinetralisir Gus Iwan. Ini kan pasal kiambak napa? Enggak, kiambak ya. Apa yang bisa masuk ke gambar? Ya. Bukan hewannya itu harimau. Harimau. Berwujud berwarna apa? Berwarna putih. Kisaran tingginya ini semana, Mas Supri? Sebesar kurang lebih tingginya sekitar 1-2 meter lah. Oh, jadi cukup besar juga ya berarti ya Mas Supri ya. Oke, ini sosok apa Mas Supri yang di atasnya? Ini pasukan kerajaan Majapahit sepertinya. Kayaknya dia itu pengikut setianya. Yang saya gambar bukan yang masuk tadi. Oke. Berarti ini sih majikan. Ini yang di sebelah mana tadi masuk ke gambar? Ini justru di belakang yang masuk tadi kerasukan tadi. Lalu ini tongkat. Iya, memang bawa tongkat, cuman ujungnya saja yang warna kuning ini. Untuk sini tetap pakai kayu. Ada emas-emasnya seperti itu atau gimana? Sepertinya ujung sini. Makanya saya gambar jelasin itu lebih tebal gini. Dan untuk hiasan kepalanya ini berupa apa, Bang? Semacam mahkota, cuman